Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa min Sayyidina Syuhada wa dari jannah wa dari sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli warhamni wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Mabadi Fiqhiyah. Bab sebelumnya kita sudah sampai kepada pengertian wanita-wanita ajnabiyah, wanita-wanita yang bukan mahram bagi kita, wanita-wanita yang diperbolehkan untuk kita nikahi. Ini disebut sebagai mar'ah ajnabiyah. Hari ini kita akan melanjutkan tentang persyaratan daripada wudhu. Apa saja yang harus kita laksanakan sebelum melaksanakan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Madza ing opo yalzamu wajib sapa al mutawaddiu wong kang wudu idza arada ing dalem nalika ning ngarepaken sapa mutawaddi ayu sholliya ing yen to salat sapa mutawaddi. Apa yang harus dilakukan oleh seorang mutawaddi, orang yang sudah memiliki wudu, ketika dia hendak melaksanakan sholat? Yalzamu wajib ing mutawaddi apa taharatu malabisihi, nyuceni penganggone mutawaddi, wa makani hilan panggonane mutawaddi minan najasati saking pira-pira najis, wasatru aurati hilan nutupi aurati mutawaddi, wastiqbalul qiblati lan madhep kiblat, wa ma'rifatu dukhulil waqti lan ngawruhi manjingi wektu. Wajib bagi seorang mutawaddi, orang yang sudah berwudu dan hendak melaksanakan sholat, untuk mensucikan malabisnya, pakaian. Jadi pakaian yang dipakai ketika mau melaksanakan sholat ini harus suci. Wa makanihi, dan juga tempat yang akan digunakan untuk sholat. Jadi tempat, umpamanya kita memakai sajadah, maka sajadahnya harus suci. Kita sholat di atas karpet, maka karpetnya harus suci. Jadi tempat yang dipergunakan untuk sholat ini harus suci. Dari apa? Minan najasati, dari beberapa najis. Jadi harus kita pastikan bahwa pakaian kita, tempat yang dipergunakan untuk sholat harus suci dari beberapa najis. Wasatru auratihi, kemudian setelah kita memastikan bahwa pakaian dan tempat yang digunakan untuk sholat ini suci, berikutnya kita harus memastikan satrul aurat, menutup aurat kita. Jadi aurat kita atau anggota tubuh yang harus tertutup ketika melaksanakan sholat ini benar-benar sudah tertutup. Aurat bagi seorang laki-laki ketika melaksanakan sholat adalah antara pusar dan lutut. Anggota tubuh antara pusar dan lutut ini harus tertutup ketika melaksanakan sholat. Kalau perempuan, aurat yang wajib ditutup ketika sholat adalah jami'ul badan, seluruh badannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini yang tidak wajib tertutup ketika melaksanakan sholat.
Kemudian setelah aurat kita tertutup, syarat berikutnya adalah wastiqbalul qiblati. Harus kita pastikan bahwa kita telah menghadap kiblat. Syarat berikutnya adalah harus menghadap kiblat. Jadi seseorang sebelum melaksanakan sholat, maka dia harus sudah menghadap kiblat, bukan menghadap ke barat. Sebab barat itu sebuah arah, sementara kita sholat ini wajib menghadap kiblat atau Ka'bah, Ainul Ka'bah. Kalau orang yang berada di sebelah utaranya Ka'bah, maka ya sholatnya bukan menghadap ke barat, tetapi menghadap ke selatan, karena Ka'bahnya di selatan. Dan begitu seterusnya. Wa ma'rifatu dukhulil waqti. Kemudian persyaratan berikutnya adalah seseorang yang akan melaksanakan sholat harus mengetahui masuknya waktu sholat. Sholat zuhur kapan masuknya harus tahu, sholat asar kapan masuknya harus tahu. Ini kenapa? Karena untuk menghindari melakukan sholat sebelum masuk waktunya atau setelah masuk waktunya, atau setelah habis waktunya. Sebab ketika seseorang melaksanakan sholat belum masuk waktunya, maka sholatnya tidak sah. Kemudian ketika seseorang melaksanakan sholat telah habis waktunya, ketika dia niat ada alillahi ta'ala padahal sudah habis waktunya, maka statusnya menjadi qadha. Maka mengetahui terhadap masuknya waktu sholat ini menjadi persyaratan bagi seseorang yang hendak melaksanakan sholat. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mari sebelum kita melaksanakan sholat, kita pastikan beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan sholat. Ini harus benar-benar kita lakukan. Jangan sampai kita melaksanakan sholat tetapi syarat-syarat yang harus kita lakukan sebelumnya tidak kita laksanakan. Jangan sampai sholat kita hilang begitu saja. Kita sudah mengerjakan sholat tetapi tidak akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syarat-syaratnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.